Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi, silahkan duduk. Ya dok. Perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Mukhlis. Kebetulan saya yang jaga di klinik pada hari ini. Sebentar lagi kita akan melakukan tanya jawab terkait keluhan Ibu. Di sini tujuan kita melakukan kegiatan tanya jawab ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga Ibu mengalami keluhan tersebut dan pengobatan yang bisa saya berikan. Segala informasi yang saya dapatkan itu Bu akan saya jaga kerahasiaannya, dan di sini Ibu berhak untuk menolak apabila Ibu merasa kurang nyaman. Namun saya sangat mengharapkan kerjasama dari Ibu agar kita bisa sama-sama mengatasi keluhan yang Ibu alami. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik ya Bu. Jadi di sini saya ingin mengisi identitas Ibu terlebih dahulu. Boleh saya tahu nama tak siapa? Ibu Marwa dok. Ibu Marwa ya. Ibu Marwa umur tak sekarang berapa? 58 tahun dok. 68. Sehari-hari kita bekerja sebagai apa? Ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga di. Kemudian kita tinggal di mana Bu? Di residen dok. Residen. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Muncul bercak merah dok biasanya dan Baik ya. Muncul bercak merah. ya dok. Sudah sejak kapan ini kita rasa Bu? Sejak 6 bulan yang lalu dok. 6 bulan yang lalu ya. Kemudian bercak merah ini apakah terus menerus atau hilang timbul? Sebelum Bisa saya tahu lokasinya di mana? di wajahku dok, Ya. lenganku dok sama paha. Oke. Kalau boleh saya tahu itu di lengan dan di paha itu apakah di keduanya? Iya dok. Jadi bisa mungkin kita ceritakan awal munculnya, apakah di muka dulu mungkin atau bersamaan muncul? Dari muka dulu dok, kemudian paha. Iya. Kemudian Ibu, untuk keluhan lain saya ingin bertanya, pada saat bercakta itu muncul, apakah di bercakta itu terasa gatal mungkin? Tidak dok. Apakah terasa nyeri? Tidak juga. Tidak. Jadi, kemudian pada saat muncul ini bercakta, apakah kita demam? Tidak dok. Jadi, baik. Selanjutnya saya mau tanya kita tentang keluhan lain yang mungkin kita rasakan. Apakah ada kita rasa sakit kepala atau mungkin demam, pusing? Tidak dok. Tidak ya. Mual muntah? Tidak. Tidak dok. Baik. Kemudian apakah ada flu maupun batuk? Tidak dok. Tidak ada ya. Nyeri menelan? Tidak dok. Kemudian sesak nafas dan nyeri dada? Tidak dok. Nyeri ulu hati, nyeri perut? Tidak dok. Tidak ada ya. Berak dan kencing tak Lancar tidak. lancar ya. Baik, saya juga ingin bertanya Bu, apakah ini pertama kalinya Ibu mengalami penyakit seperti ini? Iya dok. Baru pertama kali ya. Kemudian apakah di lingkungan sekitar Ibu ini ada yang mengalami hal yang sama? Ada dok. Ada ya. Kalau boleh tahu siapa? Adik saya dok. Adik ya. Baik. Saya juga ingin bertanya, apakah sebelumnya Ibu ini ada riwayat alergi? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian riwayat trauma mungkin atau riwayat gigitan serangga? Ada dok. Riwayat ke luar kota juga? Tidak ada ya. Baik Ibu. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, apakah sebelumnya Ibu pernah berobat? Belum dok. Belum ya? Iya. Baik. Di sini saya ingin mengulang terlebih dahulu ya Bu. Jadi Ibu Marwah ini umur 58 tahun, pekerjaan sebagai IRT dan tinggal di residence. Nah, Ibu ini mengalami keluhan bercak merah yang sudah Ibu alami sejak 6 bulan yang lalu ya Bu. Kemudian ini tidak disertai dengan rasa gatal, nyeri maupun demam, dan tidak ada keluhan-keluhan lainnya ya. Cuma yang saya tangkap di sini bahwa adik Ibu juga mengalami hal yang sama seperti yang Ibu alami. Baik, apakah mungkin ada keluhan yang belum saya tanyakan? Ada dok. Iya. Ini dok. Kalau di sini tuh juga tidak ada kurasa dok. Oh iya, jadi ada kayak rasa baal ya Pak pada pada bercaknya Bapak. Iya dok. Jadi kalau kita sentuh kayak mati rasa begitu, kayak tidak ada rasa di Pak. Baik. Baik Pak, selanjutnya setelah kita melakukan tanya jawab ini, saya menyimpulkan bahwa
ada kecurigaan ke arah yang namanya lepra, Pak. Nah, sehingga kita juga perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik. Apakah betul kecurigaan saya itu mengarah ke lepra? Nah, mungkin saya akan meminta Bapak untuk melonggarkan pakaian dan nanti akan saya lakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik, mengukur tekanan darah, nadi, dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Mungkin akan terasa kurang nyaman, Pak, namun saya sangat berharap kerjasama Bapak di sini. Segala informasi yang saya dapatkan itu akan saya rahasiakan, dan tindakan yang kita lakukan juga akan saya rahasiakan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, mungkin Bapak bisa silahkan duduk dulu ya di kursi pemeriksaan. Namun sebelum kita pemeriksaan dulu, mohon maaf Pak, kita mengukur berat badan Bapak dulu ya. Iya. Baik, mungkin kita bisa berdiri di timbangan dulu Pak. Baik, dari hasil timbangannya ini, berat badannya itu 45 kilo. Kemudian selanjutnya kita mengukur tinggi badan pasien menggunakan pita ukur. Baik, tinggi badan pasien itu 160 cm. Baik Pak, mungkin kita bisa kembali dulu di kursi pemeriksaannya. Baik, di sini saya akan menilai dulu status gizi dari pasien atau IMT-nya. Karena tingginya dia 160 dan berat badannya itu dia tadi 45, sehingga IMT-nya itu gizinya baik. Lanjut, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik. Nah, namun sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan sabun cuci tangan. Nah, setelah kita mencuci tangan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya akan memeriksa tekanan darah dari pasien. Baik, Pak. Sampai. Oke, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, jadi untuk hasil tekanan darahnya tadi itu normal 120/80. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Habis Ibu. Hasilnya di sini dia itu 36,5. Kemudian setelah pemeriksaan suhu, di sini saya akan memeriksa nadi dari pasien. Tapi Ibu bisa saya pegang mata. Sini kita nilai nadinya selama 1 menit. Baik, jadi nadi dari pasien itu, tadi Ibu, 70 kali per menit, berarti normal. Kemudian kita nilai lagi laju pernafasan dari pasien.
Kita amati juga selama 1 menit. Di sini saya melihat bahwa laju pernapasan pasien itu dia 17 kali per menit, yang berarti dia juga itu laju pernafasannya normal. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi kita lihat dari ujung kepala sampai kaki. Yang pertama kita lihat yaitu adanya penipisan rambut maupun alis. Setelah itu kita lihat juga apakah ada lagoftalmus, apakah ada hidung turun. Kemudian setelah itu kita menilai juga apakah ada pembesaran hepar, kemudian apakah ada udem pada kaki, dan juga apakah ada luka pada kaki. Nah, kemudian setelah kita lakukan inspeksi, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes sensitivitas atau tes sensibilitas. Baik Pak, jadi Pak. Baik. Nah, namun sebelum saya melakukan tes sensibilitas, pertama-tama kita akan melakukan penilaian terhadap lokasi-lokasi dari lesi ini. Nah, di sini saya melihat bahwa terdapat lesi di wajah, kedua lengan, dan kedua paha. Adapun efloresensinya di sini pada wajah adanya makula eritem, kemudian pada kedua lengan adanya makula eritem, kemudian setelah itu pada kedua paha ada makula eritem dan juga ada plak. Baik, setelah kita nilai efloresensinya, kita juga menilai permukaan dari masing-masing lesi. Di sini kita lihat permukaannya itu dia kering, kemudian setelah itu dia itu rata. Begitupun pada kedua lengan dan juga kedua paha. Nah, setelah itu barulah kita melakukan pemeriksaan tes sensibilitas. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menggunakan ujung kapas yang telah kita runcingkan atau kita bengkokkan. Nah, saya akan menyentuhkannya di kulit pasien yang normal terlebih dahulu, kemudian pada lesi, dengan keadaan pasien melihat saya melakukannya. Tapi Pak, apakah ada kita rasa? Tidak. Ada kita rasa Pak? Tidak. Tidak ada ya. Kemudian begitupun dengan tangan yang di sebelah, kemudian di kaki, tapi Pak ada kita rasa? Tidak. Ada kita rasa? Tidak. Begitupun dengan kaki yang di sebelah kiri, kemudian ada kita rasa Pak? Tidak. Ada kita rasa? Tidak. Tidak ada ya. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk menutup mata atau menolehkan pandangannya. Tapi Pak, ada kita rasa? Tidak. Ada kita rasa? Tidak. Ada kita rasa? Tidak. Ada kita rasa? Tidak. Begitupun dengan tangan dan kaki di sebelah kiri. Kemudian, tabe Pak, tabe Bu, ada kita rasa? Tidak. Ada kita rasa? Tidak. Baik, jadi mungkin kita bisa membuka mata Bu, kemudian kita tunjuk tadi di mana saja saya kasih tadi itu kapas dan kita rasa. Di sini dok. Ya, Sini sama di sini dok. baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan pentul atau jarum. Nah, sama seperti yang tadi, pasien melihatnya terlebih dahulu. Tapi Ibu, apakah ada kita rasa? Iya. Ada kita rasa? Tidak dok. Tidak ada ya. Tapi Bu, ada kita rasa? Tidak dok. Ada kita rasa? Tidak dok. Nah, begitupun dengan tangan dan kaki di sebelah kiri. Tapi Bu, ada kita rasa? Iya dok. Ada kita rasa Bu? Iya dok. Tidak dok. Nah, baik. Namun ingat, pada saat kita menyentuhkan di wajah pasien, kita menggunakan ujung jarum yang lebih tumpul. Nah, selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menutup mata. Tapi Bu, bisa kita tutup mata tak? Iya dok. Kemudian setelah itu saya akan melakukan hal yang sama. Ada kita rasa Bu? Iya dok. Ada kita rasa? Tidak dok. Ada kita rasa Bu? Iya dok. Ada kita rasa? Tidak dok. Begitupun pada tangan dan kaki sebelah kiri. Ada kita rasa Bu? Iya dok. Ada kita rasa? Tidak dok. Baik. Mungkin bisa kita buka mata kemudian kita tunjuk di mana-mana saja tadi kita rasa ada sentuhan. Di sini dok. Ya, Di sini dok. ya, Sama di sini dok. ya. Baik. Terima kasih Pak. Iya dok. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan
yang sama, namun menggunakan tabung reaksi yang dimana dia itu suhunya yang satu dingin dan suhunya yang satu itu panas. Nah, pertama kita cobakan ke pasien, tapi Pak, ada kita rasa? Nah, iya dah. Kalau saya tanya ada kita rasa, kalau misalnya kita rasa dingin, kita bilang dingin. Kalau kita rasa panas, kita bilang panas ya Pak? Iya dah. Ada kita rasa Pak? Iya dah. Rasa dingin dah. Dingin ya. Kemudian Rasa panas dah. panas ya. Nggak ada dah. Tidak ada. Nggak ada dah. Tidak ada. Begitupun dengan tangan sebelah kiri. Kemudian selanjutnya Ada dah. Rasa dingin dah. dingin ya. Panas dah. Panas. Kemudian Nggak ada dah. ya. Nggak ada dah. Baik. Begitupun kita lakukan hal yang sama pada paha sebelah kiri. Selanjutnya, tabe di Pak, tabe di Bu. Iya dah. Ada dah. Dingin dah. Panas dah. Nggak ada dah. Nggak ada dah. Baik. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk menutup matanya. Tapi Bu, bisa kita tutup mata tak dulu. Iya dah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan yang sama. Baik ya Bu. Dingin dah. Ini ya, Panas dah. panas. Nggak ada dah. Ada ya. Nggak ada dah. Tabe Dingin dah. dingin. Kemudian Bu, Panas dah. panas ya. Kalau di sini Bu, Nggak ada dah. tidak ada ya. Kemudian Nggak ada juga dah. tidak ada. Begitupun kita lakukan di lengan sebelah kiri dan juga paha sebelah kiri. Kemudian tabe di Bu, Iya dah. Dingin dah. tabe di Bu. Panas dah. Baik. Kemudian yang ini Bu, Tidak dah. Nggak ada dah. baik. Mungkin bisa kita buka mata tak Bu, kemudian kita tunjuk di tempat-tempat mana saja tadi saya sentuhkan Ki. Di sini dok. Ya. Di wajahku. Di kaki. Di sini dok. Ya. Sama di sini dok. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Iya dok. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan uji sensibilitas, selanjutnya di sini saya akan menilai pembesaran dari nervus. Mungkin bisa saya tegakkan dulu kursinya ya Pak. Iya dok. Baik. Baik. Nah, yang pertama itu kita menilai nervus auricularis magnus. Nah, mungkin kamera bisa mendekat. Nah, nervus auricularis magnus itu kita nilai dia itu terletak di musculus sternocleidomastoideus. Tabe di Pak, tabe di Bu. Nah, jadi kita melakukan perabaan atau kita inspeksi terlebih dahulu. Apabila kita lihat tidak ada pembesaran, maka kita akan palpasi. Cara mempalpasinya, kita akan mempalpasi dari kraniolateral, kemudian ke caudomedial. Sambil kita melihat ekspresi pasien apakah ada nyeri tekan atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke sisi sebelahnya. Tabe di Pak, Iya dok. tabe di Bu maksud saya. Nah, sama dari kranio lateral ke caudomedial. Nah, di sini kita lanjut ke pemeriksaan nervus radialis. Nah, tabe Bu, cara pemeriksaan nervus radialis kita akan memfleksikan siku pasien seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perabaan pada bagian lateral lengan atas. Tabe Bu. Nah, di sini kita bisa menilai dia itu nervusnya berjalan di pertemuan antara musculus triceps brachii caput lateral dan musculus triceps brachii caput longum. Di sekitar sini. Mungkin kamera bisa mendekat. Kita raba dari atas ke bawah. Nah, begitupun dengan tangan yang di sebelah. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus radialis. Maksud saya nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris tabe di Bu. Jadi kita luruskan dengan pasien seperti ini. Bu. Kemudian setelah itu kita akan meraba
nervus ulnaris di bagian sulcus ulnaris, yang mana dia itu terletak di antara epicondylus medialis dan juga olecranon. Di bagian sini. Kita raba dari atas ke bawah untuk menemukan adanya pembesaran. Selanjutnya, tabek ibu, kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus medianus yang terletak di atas terowongan karpal. Tabek bu, kita menilai apakah ada pembesaran saraf atau tidak. Begitupun dengan yang di sebelah kiri pada nervus ulnaris dan juga nervus medianus. Selanjutnya saya akan menuju ke nervus peroneus communis. Baik, jadi caranya di sini kita mulai dari bagian lateral dari paha. Bagian lateral dari paha, bagian tengahnya, sampai di bu, kita palpasi. Kemudian setelah kita menemukan benjolan tulang, dalam hal ini kaput tibia, kaput fibula maksud saya, kita akan mengarahkan tangan kita ke bagian belakang atas atau antero-posterior sejauh 1 cm. Kemudian kita nilai saraf di situ. Kita gerak-gerakkan atau gilir. Baik, di sini selanjutnya kita akan menilai juga yang di sebelah kiri dengan cara yang sama. Nah, untuk nervus selanjutnya yaitu nervus tibialis posterior. Nervus tibialis posterior itu dia terletak di dia terletak di bagian postero inferior dari malleolus medialis. Jadi kita akan melakukan perabaan di sekitar sini untuk menilai apakah ada pembesaran atau tidak. Baik, dari hasil pemeriksaan yang tadi saya lakukan, di sini didapatkan pembesaran dari nervus-nervus, mulai dari nervus auricularis magnus, nervus radialis, nervus ulnaris, nervus medianus, kemudian nervus peroneus communis, dan nervus tibialis posterior. Semua terdapat pembesaran. Nah, kemudian di sini saya akan menilai apakah pasien itu terdapat gangguan saraf motorik, dalam hal ini nervus facialis atau lagophthalmus. Tabek Pak, tabek Bu, bisa kita tutup mata tak? Yeah. Baik, di sini pasien dapat menutup matanya sehingga tidak ada kelainan. Kemudian, tabek Bu, bisa mungkin kita angkat kedua kaki tak? Baik, bisa kita turunkan lagi. Untuk fungsi motoris dari ekstremitas inferior juga baik. Selanjutnya saya akan memeriksa fungsi sensoris dari ekstremitas inferior. Di sini kita dapat menggunakan alat yang tadi untuk menilai sensitivitas atau perabaan dari ekstremitas inferior pasien. Tabek Pak, apakah ada kita rasa? Yeah. Tabek Bu. Kemudian di sebelah kiri apakah ada kita rasa? Baik. Jadi untuk fungsi sensoris dari ekstremitas inferior pasien itu sendiri itu baik. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa kembali Bu ke tempat duduk semula. Baik ya Bu, dengan Ibu Marwa ya. Yeah. Nah baik, jadi dari hasil pemeriksaan yang tadi kita lakukan, yang pertama itu pemeriksaan bercak kulit. Untuk efloresensinya itu pada kepala dan kedua lengan itu terdapat makula eritem. Kemudian pada kedua paha itu terdapat makula eritem dan juga plak. Sedangkan permukaan dari keseluruhan lesi Bapak itu kering dan permukaannya itu rata. Selanjutnya dari uji sensitivitas. Pada uji kapas, uji tusukan jarum, dan uji tabung, semua lesi itu tidak merasakan apa-apa ya Pak. Sedangkan pada kulit normal itu semua merasakan sentuhan ataupun suhu ataupun rasa tajam. Selanjutnya, setelah itu kan tadi kita juga melakukan pemeriksaan saraf Pak. Nah, pada semua saraf, dari nervus auricularis magnus sampai di kaki, yaitu nervus tibialis posterior, semua itu mengalami pembesaran saraf. Baik. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi, Pak, di sini saya mencurigai Bapak itu mungkin mengarah ke kusta.
Nah, namun ada juga beberapa kecurigaan lain Pak, seperti mungkin reaksi kusta, kemudian leprosi, dan juga dermatitis seboroid. Nah, namun di sini kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti mungkin uji histopatologis, uji serologis seperti tes ELISA, dan juga uji BTA. Nah, BTA ini kita dapat menilai nanti IM dan IB atau indeks massa dan indeks bakteriologik ya, indeks morfologik dan indeks bakteriologik ya Pak. Untuk terapi sendiri Pak, saya mungkin belum bisa memberikan terapi yang spesifik sampai hasilnya itu nanti keluar. Jadi saya berharap apabila hasil dari lab itu telah keluar Pak, mungkin Bapak bisa segera datang sehingga saya bisa memberikan terapi yang tepat kepada Bapak, kepada Ibu maksud saya. Bagaimana Ibu? Mungkin sejauh ini apakah Ibu memiliki pertanyaan? Cukup dok. Cukup ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya sangat berterima kasih dan semoga Ibu lekas sembuh ya Bu. Iya dok, makasih banyak dok. Ya.